Bukilic hanya bisa merenungi rentetan kesalahan yang telah dia buat selama menghadapi IBK Altos. Pemain yang memiliki postur nyaris 2 meter tersebut bahkan tertangkap kamera sedang mengusap air matanya. Penggemar bahkan hingga warganet pun banyak yang berspekulasi bahwa kesedihan Bukilic ini terjadi karena dia merasa tak mampu berada di top performa. Tak bisa dipungkiri bahwa 2 laga terakhir Red Sparks ini berjalan dengan sulit meski pada akhirnya mereka masih mampu menggenggam kemenangan. Selaku juru taktik, Ko Hye-jin pun sebelumnya sudah pasang badan terkait dengan performa Bukilic. Saat menjalani laga melawan GS Charlton, pria berusia 44 tahun tersebut enggan untuk menyalahkan Bukilic seorang. Baginya, voli merupakan permainan tim di mana saat ada satu pemain yang tidak perform, maka pemain lain harus menutupi lubang itu. Voli adalah permainan tim, ini bukan hanya soal Bukilic saja, ucap Ko. Meski Bukilic tak bermain bagus, pemain lain harus bisa membuat permainan lebih baik dan memimpin. Kali ini semua orang bergantian melakukan permainan yang aneh. Bukilic tampil buruk tapi bukankah juga memiliki hari yang baik? Saya pikir Bukilic lebih banyak disorot karena performa tim yang buruk, imbuhnya. Di sisi lain, soal rekor jumlah poin dalam satu game yang ia raih, Mega mengaku sangat senang. Namun, ia mengaku bahwa rekor ini bukanlah hal yang ia kejar, karena ia hanya ingin timnya menang. Rasanya menakjubkan. Saya bersyukur dan senang bisa melakukan hal ini, tutur pevoli berusia 25 tahun ini. Saya sudah berlaga di V-League selama 2 tahun, dan saya senang kami meraih hasil-hasil baik. Saya mencoba melakukan pekerjaan sebaik yang saya bisa. Saya mengambil tanggung jawab pada bola baik dan mencoba mencetak poin, entah lewat bola baik atau bola buruk, lanjutnya. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, juga memberikan pujian kepada Mega. Menurutnya, Megawati memang layak mendapatkan apresiasi tinggi. Pasalnya, tak hanya punya skill dan talenta yang mumpuni, Mega juga punya karakter yang baik dan merupakan seorang team player. Sementara itu, Fanja Bukilic tampak tak bisa membendung air matanya meski timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menang pada Liga Voli Korea. Catatan positif kembali didapatkan Red Sparks saat menjalani pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Selasa, 14 Januari 2025, melawan Hwaseong IBK Altos. Bertindak sebagai tamu, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu menang tipis atas IBK Altos 3-2. Hasil manis itu menjadi hasil yang membanggakan bagi Red Sparks lantaran mereka kini sudah mengantongi rekor 10 kemenangan secara beruntun. Kendati demikian, banyak catatan yang harus dirampungkan oleh tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin tersebut dari apa yang sudah ditunjukkan ini. Red Sparks sendiri mengawali pertandingan ini dengan cukup meyakinkan di mana mereka tampil solid dengan merebut 2 set langsung. Di balik itu, ada rentetan kesalahan yang masih ditunjukkan para pemain Red Sparks, di mana salah satu yang tersorot datang dari Fanja Bukilic. Pevoli asal Serbia tersebut memang tampil tidak meyakinkan bahkan sejak dari pertandingan sebelumnya melawan GS Charlton Soul Kicks di pekan kemarin. Pada pertandingan ini sendiri, grafik kurang memuaskan masih ditunjukkan Bukilic di mana acap kali serangannya masih mampu dibendung lawan. Puncaknya terjadi pada set ketiga di mana Bukilic melakukan sebuah kesalahan dan memaksa Red Sparks akhirnya gagal meraih 3 poin sempurna. Bukilic mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,4% dengan raihan poin sebanyak 25 angka. Jumlah tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan Megawati yang kembali menggila untuk membuktikan dirinya di laga kali ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menunjukkan performa yang eksplosif dengan menorehkan 44 poin. Dengan raihan poin sebanyak itu, Megawati dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik setelah pertandingan berakhir. Klasemen Liga Voli Korea Putri 2024-2025 hari ini menempatkan Red Sparks yang masih ajak di urutan ketiga, Selasa, 14 Januari 2025. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri tak beranjak dari posisi sebelumnya meski berhasil mengalahkan IBK Altos di pertandingan hari ini. Dalam laga yang berlangsung di Hwaseong Arena, Red Sparks menang atas IBK Altos dengan skor akhir 3-2. Dengan hasil tersebut, Red Sparks berhak mendapat tambahan 2 poin.
Red Sparks kini mengemas total 38 poin, skuad asuhan Ko Hee-jin terpaut 5 angka dari Hyundai Hillstate di peringkat kedua dengan 43 poin. Sedangkan di posisi puncak, masih dihuni Pink Speeders dengan 45 poin. Pertandingan hari ini membuat IBK Altos mendapat tambahan 1 poin saja. IBK Altos berada di peringkat keempat dengan 33 poin, kemenangan atas IBK Altos tak hanya menambah poin Red Sparks, namun juga mengukir rekor, kini Red Sparks berhasil membukukan 10 kemenangan beruntun. Di sisi lain, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, memberikan pesan kepada para pemainnya sebelum melakoni laga lanjutan Liga Voli Korea. Tren kemenangan masih menjadi milik Red Sparks ketika mereka menjalani pertandingan terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin tersebut mendapatkan hasil manis ketika bertandang ke markas Hwaseong IBK Altos di Mars Indoor Gymnasium. Dominasi tampak sejak awal set pertama hingga kedua melalui Megawati Hangestri Pertiwi yang menjadi tumpuan lini serang Red Sparks. Akan tetapi, tim berjuluk Red Force tersebut sempat mengalami penurunan dan harus berjuang hingga 5 set alias full set. Sementara itu, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, keluar sebagai pemain terbaik, atau MVP pada pertandingan kedua di putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati memberikan kontribusi berharga saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang akhirnya bisa meraih kemenangan saat berhadapan dengan Hwaseong IBK Altos. Red Sparks nyaris berada dalam situasi hampir kalah setelah meraih kemenangan duluan pada 2 set awal dalam laga yang digelar di Hwaseong Indoor Arena, Korea Selatan, Selasa, 14 Januari 2025. Set kedua berlangsung sengit sampai skor 36-34, IBK Altos kemudian berhasil membalas 2 kemenangan set Red Sparks untuk memaksa laga berlangsung sampai set kelima. Pada set penentuan, Red Sparks juga berada di posisi ujung tanduk setelah beberapa kali tinggal di awal laga. Meski begitu, tim besutan Ko Hee-jin itu akhirnya sukses menang dengan skor akhir 3-2, 25-21, 36-34, 23-25, 19-25, 15-12. Pada laga tersebut, Megawati mencetak poin terbanyak dengan torehan 44 angka dan tingkat serangan sukses mencapai 48,15%. 44 poin Megawati didapat melalui 39 atak poin, 3 blok poin, dan 2 servis AC. Setelah laga, Megawati memberikan komentar secara emosional setelah melakoni laga yang sangat sulit. Alhamdulillah bisa menang, terima kasih untuk para pelatih, pemain, dan Bukilik juga, kata Megawati setelah laga. Kita mau berjuang sampai akhir meskipun sulit di set ketiga dan keempat, ucap Megawati sambil menghela napas. Mulai sulit di set kedua sampai set terakhir, ujarnya. Megawati menyadari bahwa timnya banyak melakukan kesalahan dan hal itu terlihat berdasarkan catatan statistik. Red Sparks tercatat melakukan kesalahan sampai 43 kali, sementara IBK Altos hanya melakukan 23 kali error. Megawati juga mengakui bahwa dirinya sempat goyah pada set ketiga dan set keempat serta melakukan beberapa kesalahan melalui atak dan servis. Tadi hampir kehilangan fokus di set 3 dan set 4. Di set kelima aku berusaha bangkit melakukan pekerjaanku di lapangan, kata Megawati. Aku harus bertanggung jawab, karena aku dipercaya jadi aku harus bertanggung jawab, ujarnya. Mungkin hari ini kurang fokus, banyak kesalahan, aku mengakui itu, mungkin aku akan perbaiki di pertandingan selanjutnya, ujar Megawati. Monster block dari Teo Sungju membuat kedudukan menjadi 7-5. Laju poin Red Sparks terhenti setelah back attack dari Bukilik mengarah keluar lapangan. Time out kembali terjadi di kedudukan 8-7 untuk keunggulan Red Sparks. Yang menjadi sorotan, Bukilik tampil kurang gahar, beberapa kali, spike kerasnya mampu diblok dengan baik oleh pemain IBK Altos. Red Sparks kembali tertinggal Oktober 12, membuat Ko Hee-jin kembali mengambil time out. Megawati on fire, blok headshotnya sukses membuat pemain IBK Altos tak berdaya. Lagi, Megawati menunjukkan kualitasnya, 2 poin beruntun ia cetak lewat spike keras yang gagal dibendung Lee So Yang CS. Red Sparks menyamakan kedudukan Desember 12, laju positif diperlihatkan Red Sparks, serangan dan pertahan mereka makin padu.
Red Sparks unggul 19-15, IBK Altos langsung ambil timeout. Penyakit receive error Red Sparks kambuh, IBK Altos mampu menyamakan kedudukan 21-21. Spike keras Megawati menyudahi pertandingan dengan skor 25-21 untuk kemenangan Red Sparks. Di sisi lain, laga antara Red Sparks melawan IBK Altos di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan berjalan seru. Pertandingan hari Selasa 14 Januari 2024 itu digelar di Hwaseong Indoor Arena, Kota Hwaseong, Korsel, yang merupakan kandang IBK Altos. Red Sparks yang diperkuat pevoli asal Indonesia Megawati Hangetri Pertiwi menang di set pertama dengan skor 21-25. Poin andalan IBK Altos Victoria dan Chak dibuat tak berdaya dengan pertahanan solid tim asal kota Daejeon tersebut. Ia tak terlalu banyak menyumbang poin bagi timnya di set pertama itu. Kalah jika dibandingkan dengan Megawati Hangetri. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu sukses mendulang 10 poin. Pemain berjuluk Megatron itu juga sukses melakukan 3 kali blocking. Menariknya, blocking sukses oposite andalan Red Sparks itu semuanya menggagalkan spike keras Victoria dan Chak. Berbeda dengan game sebelumnya, para pemain Red Sparks langsung tancap gas di awal set kedua. Mereka tak ingin terlambat panas. Mereka berhasil unggul sejak awal hingga technical timeout pertama dengan skor 7-8. Namun IBK Altos mencoba bangkit. Strategi pelatih Kim Ho Chol dijalankan dengan baik. Lee So Yang jadi tandem Victoria dan Chak pada pertandingan tersebut tampil apik. Mantan kapten Red Sparks sekaligus rekan Megawati Hangetri itu kerap mendulang poin bagi tim yang dibelanya. Sementara itu, di set pertama, Red Sparks tampil cukup apik dalam laga yang berlangsung di Hwaseong Arena selaku markas IBK Altos. Set pertama dimenangkan Red Sparks dengan skor 25-21. Di set pertama ini, Megawati yang menjadi andalan Red Sparks tampil on fire dengan mencetak 10 poin. Bahkan, Megawati berhasil mengukir blok headshot yang membuat pemain IBK Altos tak berdaya. Besar harapan, Megawati CS mampu tampil konsisten hingga akhir pertandingan. 3 poin diharapkan bisa dibawa pulang Red Sparks, dengan begitu, Red Sparks mampu mengemas 39 poin. Adapun saat ini, Red Sparks masih menempati peringkat 3 klasemen sementara. Red Sparks terpaut 4 poin dari Hyundai Hillstatte yang menempati peringkat kedua. Red Sparks menurunkan pemain seperti biasanya, tak ada perubahan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Megawati, Vanja Bukilic, hingga Yeom Hyeseon menjadi andalan. Yeom Hyeseon memulai serve dengan baik. Penerimaan bola dari IBK Altos membuahkan spike keras dari Victoria yang gagal di blok barisan pertahanan Red Sparks. IBK Altos kembali meraih poin, kali ini lewat blok dari Lee So Yang. Receive error dilakukan para pemain Red Sparks, IBK Altos kembali meraih poin membuat Red Sparks tertinggal 0-3. Time out langsung diambil Ko Hae-jin. Nice block dari Megawati, membuat Red Sparks mampu meraih poin pertamanya menjadi 1-3. Spike out dari Victoria membuat Red Sparks meraih poin percuma. Red Sparks berbalik unggul 4-3 lewat servis Aceh Bukilic. Pertandingan berjalan ketat, baik Red Sparks maupun IBK Altos saling membalas poin satu sama lain. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih kemenangan ke-9 beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Kemenangan ke-9 diraih Megawati Hangetri Pertiwi dan kawan-kawan dengan susah payah. Red Sparks menang 3-2 atas GS Charter Seoul Kicks di Jangchung Gymnasium, Seoul, Jumat, 10 Januari 2025. Laga ini menjadi ujian penting dan peran setter Red Sparks, Yeom Hyeseon penting dalam menentukan serangan bagi para pemain dalam tim. Misalnya, ketika receive goyah dan kaki terlalu sibuk untuk menciptakan pola permainan yang dijanjikan atau ketika salah satu opsi serangan tidak berfungsi dengan baik dan mereka dipaksa untuk membuat pilihan. Bagi seorang setter yang memiliki permainan terbatas yang dapat ia lakukan sendiri, situasi seperti itu bisa sangat membuat frustrasi. Itulah situasi yang dihadapi Yeom Hyeseon dalam pertandingan melawan GS Charters. Receive libero Nohran, Pyo Sungju, outside hitter, dan Vanja Bukilic, outside, terguncang secara bersamaan sehingga jangkauan gerakannya terlalu lebar. Serangan Bukilic juga lebih tumpul dari biasanya sehingga pilihan yang dapat dimanfaatkan menjadi terbatas.
Tidak mudah untuk menyelesaikan permainan bahkan dengan hanya satu situasi sulit, tetapi Yeom harus menangani keduanya.